Teror pocong Mbak Sum. Waktu itu hari mulai petang. Teman saya si Adi tiba-tiba berkata tentang sesuatu yang ganjil. "Bro, lu gak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Saya bingung, karena tidak biasanya Adi atau teman-teman saya yang lain menyuruh pulang di saat maghrib. Maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi saya. Saya perhatikan teman-teman yang lain setuju. Saya memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa saya berada. Waktu itu saya masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda pasti merasakan gerenjelnya batu kerikil. Desa saya dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa saya dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang, ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman saya juga bergegas mau pulang, akhirnya saya ngalah. Saya pun akhirnya pulang. Meski sebenarnya saya masih mau main dan bercengkrama, karena saya jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan saya sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, saya baru sadar semua rumah tertutup. Menurut saya ini aneh. Tidak biasanya, jam sore seperti ini, semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kosong. Saya tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa saya sadari, saya sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini, akhirnya saya bertemu dengan seseorang. Dari jauh, memang saya melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi, dia cuma diam. Saya pikir, mungkin lagi nungguin saya, karena memang jembatannya sempit dan tidak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin saya mendekat, perasaan saya tiba-tiba tidak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, saya dapat melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat saya main sebelumnya. Tidak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, saya menyapa beliau seperti saya menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo." Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam saya. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Saya pikir mungkin beliau tidak dengar salam saya. Jadi saya lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, saya sudah sering lewat sini. Karena memang hanya ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau berputar lebih jauh melewati pabrik gula. Anehnya, petang ini saya tidak melihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain saya. Karena akses di sini yang paling dekat. Saya berusaha tidak berpikir macam-macam. Jadi saya masuk ke area pemakaman. Saya juga tidak lupa untuk mengucap salam. Karena saya percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang saya percayai. Gemerincing rantai sepeda saya terdengar, perasaan saya jadi tidak enak. Kalau begini, biasanya sepeda saya mau los atau lepas rantai. Saya hanya batin, jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepeda saya los beneran. Saya mengumpat keras-keras. Dancuk. Tapi begitu sadar saya mengumpat di pemakaman, nyali saya langsung ciut. Saya buru-buru membetulkan rantai sepeda saya. Saya lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah saya tinggal. Di sela saya membetulkan sepeda,
Saya mendengar suara seperti suara burung. Saya lihat sekeliling. Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau tidak mau saya akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu saya berdiri, saya bisa melihat rentetan batu nisan dan pohon Kamboja di sampingnya. Tapi, ada yang menarik perhatian saya. Seperti di balik salah satu pohon Kamboja, ada yang sedang mengintip melihat saya. Saya menyipitkan mata, berusaha memperhatikan, sebelum seseorang menggertak bahu saya. Saya berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu tahu siapa yang menggertak saya jadi lega. "Apa kon? Gok kene maghrib-maghrib ngene. Ngapain kamu di sini? Maghrib-maghrib seperti ini," katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa saya berada. "Rantai saya los, Pak," kata saya, polos. Beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik. Yo wes, ayo tak rewangi." "Ya sudah, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantai saya. Sementara saya melihat di mana saya tertuju tadi. Tidak ada apa-apa, karena yang saya lihat hanya pohon Kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera berkata dengan nada tergopoh-gopoh, "Wes, ndang muleh. Ojo lali berseni awak. Wes, ojo metu-metu yo. Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya." Saya cepat mengayuh untuk pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali saya rasakan saat melewati pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu saya tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu lagi harus bicara apa. 1 minggu setelah kejadian itu, saya bertemu dengan Adi di gor yang biasa digunakan untuk olahraga. Saya dan Adi memang beda sekolah, dan seperti yang saya bilang, saya jarang main ke desa sebelah, meski desa kami bertetangga. Adi sendiri adalah teman saya sewaktu SD. Saya basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul, tiba-tiba saya keingat kejadian petang itu. Saya ceritakan semua, mulai dari rumah warga, sampai kejadian di pemakaman yang menurut saya seseram itu. Tapi saya lupa detail cerita waktu saya ketemu dengan Mbak Sum. Awalnya Adi tidak tertarik dengan cerita saya, dan soal rumah sudah dikunci, itu adalah hal yang lumrah terjadi. Saya tahu, sepertinya Adi menutupi sesuatu. Saya juga bercerita, kalau di pemakaman, saya seperti melihat ada orang mengintip saya dari balik pohon Kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih tidak tertarik, sampai akhirnya saya bercerita bahwa saya ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, saya tahu Adi tampak pucat dan melihat saya dengan tatapan ngeri. Adi tidak berbicara apapun. Kemudian dia pamit karena dia harus kembali ke sekolah. Saya tidak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian tidak ada yang perlu dibuat penasaran. Sampai akhirnya, ketika saya di rumah, dan ibu bilang kalau beliau tidak masak, saya usul sama ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Ibu saya hanya melihat saya dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Mak?" kata saya. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Saya hanya membatin, karena saya baru tahu sekarang. Jujur saja, saya itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri saja kadang lupa namanya. Saya masih tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Sampai saya baru ingat, kejadian saat saya bertemu dengan Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Saya kaget, saya bertanya kepada ibu, apakah tidak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah, karena ibu ngelayat ke sana. Tapi ibu merasa ada yang aneh waktu pemakaman.
Ketika saya bertanya, ibu tidak mau memberitahu. Katanya, Pak Malik membicarakan kematian seseorang dan tidak pantas saja yang seperti itu diceritakan. Saya mendesak ibu untuk bercerita, karena saya sangat penasaran. Sekaligus, saya hanya ingin memastikan. Ibu tetap kekeh tidak mau bercerita. Tetapi, ibu hanya berkata, tidak ada yang diizinkan untuk melihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Saya baru ingat, bapak biasanya membantu setiap ada pemakaman. Jadi akhirnya, saya menunggu bapak pulang kerja. Begitu bapak pulang, saya langsung bertanya perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak hanya melihat saya dengan tatapan menyelidik. Beliau hanya berucap, "Hus, gak pantes ngomong na wong sing wes gak ono. Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah gak ada." Akhirnya, saya tidak mendapatkan info apapun dari bapak. Kemudian, saya kepikiran dengan Adi. Saya bela-belain mencari Adi di rumahnya, dan akhirnya kita bertemu di lapangan. Dia sedang main bola dengan yang lain. Saya pun ikut main bola. Setelah main bola, saya bertanya perihal itu. Adi dan yang lain hanya diam. Tidak ada satupun dari mereka yang mau bercerita. Saya akhirnya pulang, kecewa. Saya mencoba menghitung lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian saya bertemu beliau di jembatan samping pemakaman. Saya masih tidak habis pikir kalau Mbak Sum sudah tidak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, siapa yang saya temui waktu itu? Intinya, waktu berjalan cepat dan saya bertemu dengan Adi lagi. Dia sedang bersama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini, saya menghabiskan banyak waktu untuk ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk, "Kamu masih penasaran kenapa saya nggak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis saya kaget. Sudah lama saya tidak tertarik lagi sama hal itu, dan sudah meyakinkan mungkin saya salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi saya bilang, "Iya, saya masih tertarik." Adi melihat sekeliling, seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia melihat saya sambil setengah berbisik, "Mbak Sum jadi pocong." Mendengar hal itu, yang pertama kali saya ucapkan hanya astagfirullah. "Kamu jangan ngaco, Di," ucap saya tidak percaya. Adi menyanggah ucapan saya dan berkata, kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini saya hanya diam mendengarkan cerita Adi, semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata sendiri. Sampai sini, saya akan menceritakan apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang agak pelan. Seolah-olah apa yang dia ceritakan ini akan mengejar dia kalau dia bercerita ke seseorang. Dan saya semakin penasaran. Singkatnya, Adi bercerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Di sini, Adi juga tidak tahu karena dia tidak ikut menjenguk. Yang menjenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum itu tidak umum, alias ganjil. Yang dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, di mana Adi mencuri dengar waktu mereka ngobrol kalau Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri tidak mau mengambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu melihat wajah ibunya bercerita, wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah gak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi mendengar dengan jelas. Bu Mi bilang kalau wajah Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dengan kondisi matanya melotot. Tidak hanya itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam.
Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum hanya meraung menahan sakit. Semua orang yang melihat sepertinya tidak bisa berbicara apa-apa. Seperti semacam syok melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru melihat rumahnya saja ada yang langsung pulang dan bilang kalau dia tidak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit. Katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kabarnya sampai ada yang didatangkan dari luar kota hanya menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat tidak membongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung tidak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini saya jadi berpikir, apa jangan-jangan bapak saya juga tahu soal ini, dan ibu juga. Tapi mungkin mereka tidak mau bercerita kepada saya. Jujur saja, waktu Adi bercerita, bulu kuduk saya merinding. Padahal hari masih siang. Saya tidak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini, Adi bisa melihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga hanya membantu seadanya menyiapkan pemakaman. Adi sendiri hanya membantu memotong bambu, sementara dia melirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai memasang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit sudah gelap dan suasananya sangat tidak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian, tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. "Niat saya hanya ingin bantu, bro," kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya, pemakaman dilangsungkan tertutup. Hanya warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini, Adi mendengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia hanya bilang, "Untung lu kagak ikut kemarin." "Untung kamu gak ikut kemarin." Adi kaget, terus bertanya. Katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko hanya diam beberapa menit, sambil mengisap rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat ngeliat. Mas Piko melirik ke Adi, wajahnya tegang. Wis, gak pantas iki dicerita nih. Sudah, tidak pantas untuk diceritakan, tutur Mas Piko. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu melihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Saya akan menceritakan ini dari sudut Adi, waktu dia mendengar cerita ini dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri hanya ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung, sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di sebelah jalan, di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu, suasananya lain. Tidak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia hanya duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian, firasatnya tiba-tiba tidak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran yang tidak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kemboja. Kembang kemboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. "Mbok, Mbok." Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu
di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. "Mbok, iki aku, Mbok." Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya, berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Mi hanya bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong Mbok." Bu Mi masih menutup mata, sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. "Wes tolah, Nduk. Wes, awakmu saiki wes beda alam. Balik yo, Nduk. Balik oh." "Sudah, Tona. Sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya, Nak. Kembali." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong, Mbok. Tolong, Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. "Sapurane yo, Nduk, aku nek duwe salah. Sapurane sing akeh. Mulai saiki wis aku yo nyupuro awakmu. Bali o yo, Nduk. Bali o nggo asalmu. Mohon maaf ya, Nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga, Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun, Bu Mi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum. Karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan tidak kalah seram. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan bahwa apa yang saya tulis ini sudah mendapat izin dari Adi. Perihal kejadian yang sempat membuat heboh desanya 7 tahun yang lalu, sewaktu saya masih SMK. Saya masih ingat waktu itu. Adi menceritakan semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar membuat semua orang tidak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang yang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat dengan Mbak Sum, karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu, waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya, Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu, dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah, menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu mendapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV, belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk.
lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi, ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng dengan dia, tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung, melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida bercerita, beliau mencium bau amis, seperti bangkai ayam. Besoknya, Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu, dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar, ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu, hanya saja ia mencium bau kemboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya berbicara dengan keluarga almarhumah, dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat diminta jalan keluar itu, orang pintar itu hanya berkata, "Tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya." Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini, saya jadi tahu alasan kenapa Adi menyuruh saya pulang waktu itu. Saya juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman saya yang lain tidak mau membicarakan hal ini. Karena dasarnya saya masih penasaran, saya pun bertanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi hanya diam lama, lalu dia berkata, 40 hari, desa saya sudah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarakan, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa saya. Bicara tukang bakso, saya hanya ingat satu orang yang sering wirawiri di desa saya, sama dengan desa Adi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang mendorong gerobak, dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban saya. Bakso coklat biasa berkeliling di desa saya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Entah apa yang dipikirkan oleh Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desa Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desa Adi. Mungkin beliau penasaran, karena tidak biasanya desa itu sepi. Sekaligus, mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil, "Bakso coklat!" Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar, mengenakan daster yang biasa. Waktu itu, Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa oleh Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah, ia bertanya, "Mbak, koyo aneh sampean sampun sehat nggih?" "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga.
Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya kepada Mbak Sum. Tetapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tatak atau biasa melihat hal ganjil, awalnya takut sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong kepada beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk. Tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari, karena Cak Mat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ono opo toh Sum? Jaluk tulung opo? Ada apa toh Sum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukake tali pocongku." "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf. Tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi. Bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Supri tetangganya, sekaligus pengantin baru. Mas Supri ini dulunya sempat merantau keluar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah, dan menempati rumah orang tuanya. Sewaktu bercerita tentang pocong Mbak Sum yang sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal-hal seperti itu. Dia mengaku sudah sering melihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau bercerita kepada Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet menjadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan berjalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah melepas celana, Mas Supri menyalakan rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia merasa perasaannya mendadak tidak enak, semacam tidak tenang. Diikuti suara ayam. Mas Supri masih tidak berpikir macam-macam. Tapi lama-kelamaan ayamnya semakin berisik. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia berpikir asal baunya dari limbah buatannya. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet, Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak bicara apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dia pikir sudah aman, tapi bau anyir masih tercium di hidungnya. Ketika sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke atas ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tetapi bau itu belum juga hilang.
Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu, istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya hanya berkata, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tah?" Mas Supri hanya menunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan, setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah saya paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang melihat, tapi hanya di dekat pemakaman. Dan yang melihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang berkata kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka hanya mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang bertanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya, itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Saya yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja, kadang masih tidak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian, mau percaya atau tidak percaya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.